saya ingin menjelaskan dasar hukum investasi di Indonesia. Hukum investasi dalam norma hukum yang menjamin perlindungan terhadap investasi. Peraturan mengenai peranan modal investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang peranan modal UUPM. Pasal 1 Ayat 1 UUPM tertulis bahwa peranan modal adalah segala bentuk kegiatan peranan modal, baik oleh peranan modal dalam negeri maupun peranan modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 2 UUPM tertulis, peranan modal dalam negeri adalah kegiatan peranan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh peranan modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dalam pasal 1 ayat 3 UUPM tertulis, peranan modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan peranan modal dalam negeri. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi langsung dan investasi tidak langsung, jelaskan kelebihan dan kekurangannya serta sebutkan contohnya. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu investasi langsung adalah bentuk investasi yang investornya dapat langsung berinvestasi dengan melakukan pembelian secara langsung atas sebuah aset dari suatu perusahaan. Investasi ini merupakan investasi yang melibatkan aset berwujud dan aset-aset real. Dengan memiliki aset secara langsung, berarti kita mempunyai wewenang penuh terhadap aset tersebut dan bebas untuk memilih kapan dan apakah aset tersebut akan kita perjualbelikan di waktu tertentu. Sederhananya begini, investasi secara langsung merupakan jenis investasi di mana investor memegang kendali secara penuh atas pengelolaan dan pemilihan aset. Jual beli tersebut berdasarkan resiko yang siap kita tanggung. Investasi tidak langsung adalah jenis investasi yang investornya dapat berinvestasi tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses jual beli maupun pengelolaannya. Nah, dalam investasi tidak langsung ini, kita cukup memberikan kepercayaan kepada perusahaan atau badan usaha untuk mengelola aset yang kita miliki. Investasi jenis ini umumnya merupakan investasi jangka pendek dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal dalam waktu singkat, disebut sebagai investasi jangka pendek sebab umumnya investor hanya akan melakukan hal jual beli aset yang mereka miliki dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga sangat tergantung kepada fluktuasi nilai aset yang hendak mereka perjualbelikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari investasi langsung. Kelebihan dari investasi langsung yaitu adanya kontrol langsung dalam mengelola aset oleh investor, sehingga kemampuan dan pengelolaan investor akan berperan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian pada jenis investasi ini, investor bertugas melakukan analisa, memilih aset dan mengambil keputusan sendiri untuk investasinya. Jika sang investor paham betul dengan apa yang dilakukannya, jenis investasi ini bisa menjadi suatu kelebihan dan akan sangat menguntungkan bagi para investor yang lihai dalam menemukan peluang di perdagangan aset. Sedangkan untuk kekurangan dari investasi langsung ini, yaitu kamu harus menghabiskan waktu untuk memantau pasar dan belajar secara mendalam tentang aset yang kamu investasikan. Jika kamu merupakan investor pemula, kemungkinan rugi pun cenderung besar. Selanjutnya yaitu kelebihan investasi tidak langsung. Kelebihan investasi tidak langsung adalah bagaimana investor hanya perlu mengeluarkan dana yang selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan atau manajer investasi yang sudah ahli dalam pengelolaan dana investasi, tanpa perlu repot mengurus dan mengelola aset yang ingin diinvestasikan. Nah, kelebihan lain dari investasi tidak langsung yaitu memiliki sifat mudah untuk dicairkan. Oleh sebab itu, banyak para investor yang ingin berinvestasi jangka pendek akan lebih memilih jenis investasi ini. Nah, di balik kelebihan investasi tidak langsung tersebut, terdapat kekurangannya yaitu para investor kurang memiliki peranan untuk mengelola aset yang diinvestasikan. Dan apabila terjadi resiko kerugian pada perusahaan atau manajer pengelolaan investasi,
maka investor turut serta menanggung resiko dan tidak diperkenankan membuat gugatan kepada pihak pengelola tersebut. Di pasar kripto sendiri, seperti yang kita ketahui, kita bisa melakukan investasi langsung. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, investasi langsung memiliki kelebihan karena kita bisa memiliki kendali penuh atas dana serta keputusan investasi kita. Nah, contoh dari investasi langsung yaitu salah satu contohnya, investasi ini adalah jika di dunia saham, kita harus menjadi nasabah perantara pedagang efek untuk mendapatkan akses ke bursa efek untuk langsung terlibat dalam pembelian maupun penjualan aset. Contoh lainnya yaitu bagaimana kamu menggunakan platform exchange kripto untuk langsung membeli atau menjual aset yang menarik perhatian kita. Pada contoh investasi tidak langsung, salah satu contoh investasi tidak langsung yaitu ketika kita berinvestasi di produk reksadana agar dana investasi kamu bisa dikelola secara tepat oleh manajer investasi bersangkutan. Saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri Pasal 1 Junto Pasal 2. Menurut ketentuan tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta, yaitu swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Artinya, modal dalam negeri diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang bisa kita gunakan untuk pembangunan ekonomi. Contoh kekayaan yang termasuk dalam penanaman modal dalam negeri adalah tanah, bangunan, kayu di hutan, dan lainnya. Kekayaan tersebut dapat dimiliki oleh negara, dengan kata lain pemerintah dan swasta. Sedangkan penanaman modal dalam negeri menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baiklah, jika ada pengaturan mengenai penanaman modal dalam negeri, berarti sudah pasti ada juga pengaturan mengenai penanaman modal asing. Seperti halnya dengan penanaman modal dalam negeri, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, keberadaan penanaman modal asing juga diatur dalam suatu ketentuan undang-undang yang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yang merupakan undang-undang organik yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Perbedaannya, jika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 memberikan pengertian tentang penanaman modal dalam negeri, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak merumuskan pengertian penanaman modal asing dan hanya menentukan penanaman modal asing yang dianut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 hanya menyebutkan pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan jangan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Bila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai penanaman modal asing, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam negeri
Maksud saya penanaman modal asing dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal memberikan pengertian dan definisi yang jelas mengenai penanaman modal asing, yaitu sebagai berikut. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Saya ingin membahas tentang aturan investasi pada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan tumpang tindih perizinan usaha antara kewenangan pusat dan daerah serta kementerian atau lembaga telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi para investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut. Nah, pada UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 inilah undang-undang yang terbaru, yang mana ada 6 perombakan, yaitu yang pertama, penerapan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penerapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. Yang kedua, penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha, pengadaan tanah, pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan, pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta hak fungsi lainnya. Nah, perubahan yang ketiga, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan prioritas pemerintah akan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintahan, untuk pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan untuk swasta. Nah, yang terakhir nomor 6, pemerintah juga mengatur soal ketentuan investasi di kawasan ekonomi khusus atau bisa dibilang KAK, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, proyek strategi nasional atau PSN, hingga lembaga pengelola investasi.